Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa ahli kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإليه خير من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين المحسنين من شر الأرض لما غربها برها بحرها وديادها جبالها وديارها والأخضر كل ولي ولد من شر الأرض والبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أساتذتنا وأساتذتنا المشايخ من الإمام حضرة الشيخ الإمام العليم الفاضل أبي عبد المؤتي محمد ناوي الجاوي والشيخ العالم الفاضل سليم بن سمير الحضرمي wa ila hajatina min hawaiji dunya wal akhirah khususan talabul ilmi nafi'. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun utawi iki iku pungkasan. Wa sunanuhu utawi pira-pira sunnai adus iku sab'atu asyara. Ana 17. Jadi setelah beberapa waktu atau bulan yang lalu kita membicarakan tentang fardunya mandi, di kata pamungkas ini kita akan menguraikan beberapa sunnahnya mandi, yaitu ada 17 perkara. At-tasmiyatu suci iku maca bismillah. Jadi sebelum mandi hadas besar itu disunnahkan membaca bismillah terlebih dahulu. Sebelum mengguyurkan air ke badan disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Wa ghuslul adza lan basuh reget atau kotoran. Sawaun iku padha uga kana utawi ana apa adza kotoran reget iku tohiron suci, meskipun kotoran yang kemungkinan ada di anggota badan itu kotoran yang suci. Contohnya kamaniyin koyok dene mani, wa mukhatin lan umbel. Jadi berkas atau sisa-sisa mani yang masih nempel di badan itu menurut DVK-nya itu kotoran dan disunnahkan dibersihkan terlebih dahulu ketika kita mau mandi besar. Atau ingus yang ada di hidung itu dihilangin dulu, nanti biar enggak jadi penghalang sampainya air ke anggota tersebut. Au najsan utawa najis, atau kotoran yang ada di badan itu kotoran yang najis. Contohnya kawadiyin koyok wadi, wa madhiyin lan madhi. Wadi dan madhi ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Jadi sekilas penjelasan lagi, kalau yang keluar dari kemaluan itu ada 3, diantaranya mani, selain air kencing loh ya, mani, wadi, madhi. Yang suci itu mani saja, wadi, madhi ini najis. Jadi harus bisa membedakan.
Wa dzalika utawi mengkono sunnahnya menghilangkan kotoran tersebut iku idza kanat nalikane ono opo an najasatu najis, kotoran sing najis iku ghairu mughallazatin sakliyane najis mughalladhah. Wa kanat lan ono opo sing najasah iku hukmiyatan bangsa hukum au ainiyatan utawa bangsa ainiyah. Lakin tetapi ini tazulu bisa ilang opo sing najasah, bisa ilang bihos latin kelawan sak basuan wahidatin kang suci. Dengan catatan disunnahkannya menghilangkan kotoran yang najis itu ketika najisnya selain najis mughalladhah dan hanya sekedar najis hukmiyah saja, ataupun najis ainiyah tapi yang sifatnya ketika diguyur satu guyuran saja itu sudah hilang ainiyahnya. Maka mafhum sebaliknya, pemahaman sebaliknya, maka ketika najisnya najis mughalladhah bukan menjadi sunnah lagi, wajib dibersihkan dulu, disucikan dulu ketika najisnya mughalladhah. Atau ainiyah yang sifatnya tidak bisa hanya satu guyuran hilang, maka harus dihilangkan dulu najisnya. Ainiyah itu najis yang masih berbentuk najis. Kalau hukmiyah misalnya seperti ini. Najis hukmiyah itu kayak semacam najis bekasnya saja. Bekasnya najis saja. Misalnya ini terkena kotoran ayam misalnya. Ini sudah nggak ada kotorannya, tapi belum disucikan. Mungkin tinggal baunya saja atau tinggal basah-basahnya saja. Nah itu ketika diguyur kan langsung hilang itu. Itu hukmiyah. Kalau ainiyah masih ada kotoran ayamnya, tapi seandainya diguyur satu guyuran saja sudah hilang kotorannya. Nah, tapi ketika ainiyah yang bandel, yang nggak bisa hanya sekedar satu guyuran, maka ya harus dibersihkan dulu. Misalnya, tai ayamnya itu misalnya sudah kering, misalnya, kan nggak bisa langsung diguyur langsung hilang, maka harus dibersihkan dulu. Atau najis mughalladhah ya harus disucikan berdasarkan cara mensucikan najis mughalladhah dulu. Nggak boleh langsung mandi, nggak boleh. Amal ainiyatu anapun utai najis ainiyah allati najis la tazulu kang ora bisa ilang apa si najis bidzalika kelawan mengkono wahidah seperti yang barusan saya jelaskan, fa izalatuha mongko utawi ngilangi ainiyah najis ainiyah qoblal ghusli sadurunge adus jinabat iku syartun dadi syarat apa sih izalah. Jadi kalau najisnya najis ainiyah yang lengket, yang nggak bisa hilang hanya sekedar dengan satu guyuran saja, ya maka itu jadi syarat. Jadi syaratnya mandi besar itu. Syaratnya apa? Ya menghilangkan najis ketika najis itu ainiyah yang sifatnya tidak cukup hanya diguyur dengan satu guyuran saja, atau sulit lah istilahnya. Jadi falazihu mongko ora sah apa sih huslu, mandi jinabatnya itu tidak sah, ma'a baqaiha sartani tetapi najis ainiyah. Najis ainiyah lengket langsung mandi nggak sah, karena ini kategori ainiyah allati la tazulu bidzalika,
ainiyah yang tidak bisa hilang hanya dengan satu guyuran saja. Lihulu wadiha krono lihailu latiha krono ngaling-ngalingine najis ainiyah bainal udwi antarane anggauta badan wal ma'ilan banyu. Karena najis ainiyah yang sulit dihilangkan tadi, yang nggak cukup dengan satu guyuran saja itu dianggap menjadi penghalang sampainya air membasahi anggauta badan yang harus diguyur dengan air. Jadi kan kalau diguyur langsung kena najisnya, nggak langsung ke kulitnya, istilahnya seperti itu. Wa ammal mughalladhatu, anapun utawi najis mughalladhah iku faghasluha mongko utawi basuh utawa ngumbah mughalladhah bi ghairi tatribin, kelawan tanpa nyampuri lebu, au ma'ahu utawa sartane tatrib, tapi qabla istifa isab'i sadurunge nuhoni petung basuhan, nuhoni utawa menyempurnakan petung basuhan iku layar fa'u ora bisa, iku layur fi'u ora bisa ngilangaken apa se ghusluha al hadasa ing hadas. Maksudnya tadi kan dijelaskan dari awal bahwasanya menghilangkan kotoran itu sunnahnya mandi besar ketika kotorannya itu bukan kotoran ainiyah yang sulit dihilangkan dan atau kotoran najis mughalladhah atau najis mughalladhah. Ainiyah yang dijelaskan sudah seperti yang saya terangkan di awal tadi. Kalau yang mughalladhah ini itu harus disucikan terlebih dahulu anggotanya dengan cara mensucikan najis mughalladhah, yaitu dengan cara dibasuh 7 kali dan salah satu dari 7 basuhan tersebut itu dicampur dengan debu. Ketika orang yang mandi besar dan salah satu anggota badannya itu terkena najis mughalladhah tanpa disucikan terlebih dahulu dengan cara mensucikan najis mughalladhah, langsung mandi niat mandi besar, maka mandinya itu tidak sah. Paham ya? Atau sudah dibeli debu tapi belum menyempurnakan 7 basuhan syaratnya mensucikan najis mughalladhah tersebut, itu pun juga tidak sah. Intinya harus disucikan dulu, proses mensucikan najis mughalladhah, barulah nanti mandi diguyur air ke badan dengan niat mandi besar. Itu yang benar. Wal wudu'u titik tadi ya. Titik. Wal wudu'u lan wudu. Ini atofnya ke atasnya tuh. Jadi di antara 17 sunnahnya itu pertama membaca bismillah, yang kedua menghilangkan kotoran, yang ketiga wudu. Wat taslisu lan ngaping teloni utawa sesuci ping telu. Maksudnya seperti ini. Setelah membaca bismillah, menghilangkan kotoran, wudu, terus mandinya itu 3 kali. Misalnya
guyur tangan sebelah atau anggota badan sebelah kanan 3 kali, kiri 3 kali. Itu sunnah. Wat tahlilu lan nelan-nelani lisya'ri maring rambut. Maksudnya meratakan air ke sela-sela rambut. Entah itu dengan jemari tangan atau dengan apa. Itu yang penting tahlil seperti ini. Itu sunnah. Biar airnya itu betul-betul merata ke dalam sela-selanya rambut. Wal asobi'i dan beberapa jemari, baik jemari tangan atau kaki, bilma'i kelawan banyu. Qabla ifadhatihi sadurunge ngratakaken. Jadi sebelum mengguyurkan air ke badan itu tangan kita dibasahi dulu, lalu dimasukkan ke sela-sela rambut dan sela-sela jemari tangan, jemari kaki. Baru meratakan air ke seluruh badan. Itu sunnahnya. Bukan wajib loh ya, sunnahnya. Wal bida'atu lan ngawiti bisyakil aimani. Wal bida'atu lan ngawiti bisyaki kelawan sisih badan atau sigari badan al aimani kang tengen. Mengguyur airnya itu disunnahkan dari badan yang kanan terlebih dahulu. Wa bi a'la badanihi lan kelawan luweh luhure badane wong dan dari sisi atas, kanan atas berarti kepala sisi kanan. Itu sunnahnya. Waddal kulan ngosoi badan. Wa tawajjuhu lan madhep lil kiblati maring kiblat. Madhep kiblat. Wa kaunuhu lan anane wong iku bimahallin ing dalem panggonan layanalu kang ora merkoleh hu ing mahal apa rosyasun cipratane banyu. Dan disunnahkan mandinya itu di tempat posisi orangnya itu di tempat yang tinggi. Sekiranya percikan air basuhan tadi itu tidak bisa membasuhi tidak bisa menciprati. Cipratan percikannya air itu tidak bisa mengenai badannya lagi. Kalau bisa, mudahnya pemahaman ya berdiri itu. Mandinya keadaan berdiri berarti ya. Soalnya kan kalau jongkok kemungkinan percikan masih bisa mengenai badan. Wasatru lan nutupi fil kholwati ing dalam persepen. Terus mandinya itu di tempat yang tertutup atau menutupi badan meskipun di dalam tempat yang sepi. Wajalul ina'i lan dadeaken wadah alwasi ikang gede anyaminihi saking tengene wong. Wadzaiki lan wadah kang cilik anyasarihi saking kiwane wong. Watarkul isti'anati lan tinggal njaluk tulung. Enggak boleh dalam arti
sunnahnya itu tidak boleh meminta tolong guyurkan badan saya misalnya. Itu nggak boleh. Nggak boleh dalam arti makruh loh ya. Karena sunnahnya itu tidak meminta tolong, ya mandi sendiri istilahnya. Illa kecuali li udhrin krono udzur, kecuali kalau karena udzur mungkin tangannya sakit atau apa sehingga nggak bisa ngambil kayu sendiri, minta tolong. Terlalu heboh, terlalu ekstrim. Yang pengantin baru. Wasyahadatani lan sunnah maca syahadat loro akhirahu ing dalam akhir ghusl. Setelah melaksanakan mandi sempurna itu disunnahkan membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wal madhatu lan kekemu bergumur. Wal istinsyaku lan ngisep banyu irung. Istinsyak itu juga disunnahkan menghirup air ke hidung. Dihirup, caranya ngambil air, dihirup sama hidung, baru dikeluarkan. Nah caranya istinsyak ini sebenarnya sampai terasa ke janur hidung. Sampai janur hidung, sampai sereng gitu ya, baru dikeluarkan. Wahuma utawi madhoh lan istinsyak iku sunnatani sunnah karuni mustaqillatani kang deweni ghairul lataini ora se sunnah loro fi wudhuihi ing dalem wudhune man. Maksudnya bagaimana sunnah istinsyak dan madhoh ini dibilang mustaqillatani, maksudnya mustaqillatani ini seperti ini. Sebelum melaksanakan mandi besar itu kan disunnahkan wudhu. Nah itu kita juga bisa menyempurnakan wudhu dengan sunnah-sunnahnya, termasuk ada istinsyak dan madmadhah, ada bergumur dan menghirup air ke dalam hidung. Nah sunnahnya menghirup air dan gumur di bab wudhu itu beda dengan sunnahnya di mandi. Bukan caranya yang beda, tapi enggak. Itu dibilang sunnahnya wudhu sendiri, sunnahnya mandi juga sendiri. Jadi kesimpulannya seandainya kita mau mandi besar dan kita melakukan sunnahnya berwudhu dulu dengan mengerjakan sunnah istinsyak dan madmadhah, maka ketika mandi pun kita ulangi istinsyak dan madmadhah lagi, seperti itu. Wa wajibatani lan wajib karone istinsyak dan madmadhah inda Abi Hanifah menurut keterangan atau penjelasannya Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Syafi'i istinsyak madmadhah di dalam bab mandi itu sunnah. Namun kalau menurut Imam Abu Hanifah kedua tersebut di dalam bab mandi itu wajib hukumnya. Iya. Fardunya mandi. Wa kaunu ma'il husli lan anani banyune adus, maksudnya air yang dipakai digunakan untuk mandi iku so'an sak sok. Yang tadi kita bicarakan sebelum pengajian dimulai, satu sok adalah 26 liter. Sunnah loh ini ya. Disunnahkan airnya itu 26 liter. Lebih sedikit. Lebih berapa tadi? 1/4 liter kayaknya. Tapi ingkafa lamuno cukup oposisoan hu ingman. Tapi disunnahkan air satu sok tadi itu ketika dengan takaran air satu sok itu cukup untuk digunakan mandi besar.
pemahaman sebaliknya. Kalau misalnya orangnya jumbo ya, besar, sekiranya satu sok itu tidak cukup, maka ya dilebihkan dari satu sok. Gitu loh. Ini inkafa hu. Kalau satu sok itu cukup. Kalau nggak cukup, ya lebihkan dari satu sok. Tapi sunnahnya itu satu sok. Wa ta'ahudu somakhaini lan niti-niti bolongan kuping loro. Nah, di lubang sela-sela lubang telinga, kedua telinga ini itu disunnahkan diteliti. Sudah basah belum? Ya dibasahi istilahnya. Kalau betul-betul sudah basah itu baru sempurna mandinya. Wa ulwanul jildi lan lempitane kulit. Ini bagi orang yang gemuk ya. Biasanya kan sampai perutnya itu sampai ngelambreh. Nah kan melipat-lipat kan. Nah itu sunnah ini. Disunnahkan air itu betul-betul nyampe ke lipat-lipatan kulitnya itu. Tadnibun utawi iki embel-embel. Embel-embel istilahnya apa ya? Tambahan. Bahasanya bahasa barat jadi embel-embel. Wa makruhatul husli utawi pira-pira perkara kang den makruhaken ing dalem bab adus wal wudu'i lan kang den makruhaken ing dalem wudu iku arbaatun ana papat. Suwiji iku al israfu ngliwati batas filma ing dalem banyu. Lebih dari satu sok makruh. Dengan catatan kalau satu sok itu sudah cukup. Kalau nggak cukup, ya nggak makruh. Karena untuk menyempurnakan mandinya. Kondisional. Wahwa utawi israf, apa sih berlebihan yang dimaksud dalam bab ini? Iku ahdul ma'i ngalap banyu ziyadatan kelawan lebih amma saking barang utawa takeran yakfi kang nyukupi apa sih ma al ulwa ing meratani anggota badan. Yang dimaksud israf atau berlebihan menggunakan air di sini adalah menggunakan air melebihi dari kecukupan air untuk membasuh suatu anggota. Misalnya dalam wudu. Satu air itu cukup diguyur dengan satu gelas misalnya. Satu anggota tangan misalnya ya. Kok ngambilnya sampai 2 atau 3 gelas? Makruh. Enggak haram loh ya, makruh. Tapi balik lagi ke hukum yang tadi, ingkafa tadi. Kalau nggak cukup, ya nggak apa-apa 2 gelas. Secukupnya. Intinya adalah kalau melebihi dari kecukupan, itu hukumnya makruh. Intinya itu. Wa illam yajid senajan ora luwih apa sih ahdu ala salasi ing atase telu. Walau bisyatti nahrin lan senajan ana pinggire kali. Jadi meskipun mengambil atau menggunakan air itu tidak cukup untuk bersuci 3 kali. Bisa dikatakan kalau darurat ya, darurat air misalnya kan nggak usah 3 kali basuhnya. Tapi kalau kondisional seperti ini,
Kalau cukupnya hanya air begitu berharga hingga cukup dengan 1 kali basuhan, lebih dari itu ya makruh. Tapi kalau airnya lebih, cukup untuk menyempurnakan membasuh anggota sampai 3 kali, menggunakan air yang keempat kalinya itu makruh. Mudahnya pemahaman seperti itu. Meskipun kondisinya orang yang wudhu atau mandi itu di pinggir sungai, ya kan? Berarti kan sangat disiplin Islam ya. Padahal sungai loh itu, banyu yang melimpah itu makruh kalau sampai berlebihan menggunakan air. Wa ziyadatu lan melebihi ala salasi ing atase 3 basuhan. Ida kanat nalikane ana apa ziyadah iku mutayak qidatan den yakini. Lek yakin bahwasanya yakin kalau lebih dari 3 basuhan itu israf, atau cara menggunakan airnya itu dengan cara yang israf. Kan bisa saja meskipun masih 1 basuhan, tapi sebenarnya 1 basuhan itu cukup untuk dipakai untuk 3 basuhan, kan israf jadinya. Ini perlu, penting. Wa kana lan ana apa alma'u banyu iku mamlukan dan miliki lahu kaduwe wong. Dan ini catatan hukum seperti ini kalau airnya itu milik kita sendiri, di kamar mandi rumah kita sendiri. Au mubahan utawa mubah, di sungai tadi itu kan mubah, boleh-boleh sah saja orang mau menggunakan air sungai. Sungai nggak ada yang punya. Fa in kana mongko lamun ana apa simak iku mauqufan den waqafaken, ya haruma mongko haram apa ziyadah. Kalau airnya itu air yang diwakafkan, kayak semacam di masjid, musola yang airnya diwakafkan itu, kok bisa diwakafkan? Nah, orang bangun kamar mandi di masjid, coba untuk apa? Disediakan untuk wudhu atau untuk mandi orang yang terkena najis, dengan catatan ya sesuai dengan hukum fikihnya sebenarnya. Kalau mau mandi di situ ya yang secukupnya, atau wudhu di situ yang secukupnya wudhunya. Kalau berlebihan haram, bahaya kan, sangat bahaya. Apalagi bagi kita yang notabene orang yang ada di dalam masjid ya, pengurus masjid itu harus betul-betul teliti sebenarnya. Harus paham seperti ini. Haram jadinya kalau berlebihan. Wala yukrahu lan ora den makruhaken fil wudhu'i ing dalam bab wudhu apa ghuslur ra'si, basuh sirah. Kalau yang diwudhukan tidak membasuh sirah, mengusap sebagian sirah atau rambut. Namun dalam keterangan ini seandainya dibasuh itu tidak makruh. Soalnya kalau kita memahami mengusap sebagian kulit kepala atau rambut, kalau dibasuh kan berlebihan. Namun ini pengecualian, kalau di dalam bab wudu membasuh kepala itu tidak makruh, sah-sah saja. Tujuannya adalah membasahi kulit kepala atau rambut. Wa ing kana lan senajan ana apa aslu asali, hukum asali iku masuh ra'su. Li annahu krana stune ghustur ra'si iku al-kasiru kang umum utawa kang akeh fi af'alil wudhu'i ing dalem pira-pira kelakuane wudhu. Idza takhasola, bukan idza. Id krono
tahassola dadi hasil apa ghuslu bihi idkrono tahassola dadi hasil bihi sebab dene ghuslu apa an-nadzafatu bebersih. Ini masih dalam kategori penjelasan di dalam wudu ya. Jadi tidak dimakruhkan ketika yang seharusnya kita itu mengusap kepala tapi kita basuh. Karena meskipun kita basuh pun itu maksudnya nadzafah, maksudnya wudu itu juga terpenuhi. Enggak masalah. Wan naksulan kurang anha saking salas. Kan disunnahkan sesuci 3 kali, baik di mandi atau wudu. Itu ketika kurang dari 3 kali itu makruh. Walau ihtimalan lan senajan memper mendekati walau ihtimalan lan senajan memper mendekati utawa mencukupi. Mencukupi apa sih? Apa sih naksu. Meskipun seandainya kita wudu 1 kali atau 2 kali basuhan atau mandi 1 kali atau 2 kali basuhan itu sudah cukup membuat sahnya wudu atau sahnya mandi. Tapi karena disunnahkan 3 kali, maka ketika kurang dari 3 kali itu hukumnya makruh. Illa li hajatin, kecuali krono hajat. Kecuali kalau mempersingkat dari 3 kali basuhan itu ada kebutuhan. Contohnya kaburdin koyo adem. Contohnya ketika dalam keadaan cuaca dingin, sehingga kalau sampai 3 kali nanti kedinginan misalnya. Gak apa-apa, cuma 1 kali. Wa fi'lu dzalika, lan agawe mengkono-mengkono adus lil junubi kaduwe wong kang junub fi ma'in ing dalam banyu rokidin kang meneng. Walau kasiron lan senajan akeh bila udrin kelan tanpa udzur. Dimakruhkannya mempersingkat dari 3 kali basuhan tadi itu seperti halnya yang dilakukan oleh orang yang junub, mempunyai hadas besar, itu masuk di kolam yang lebih dari 2 kulah, kan sah. Masuk situ terus menyelam dengan niatan menghilangkan junubnya, itu kan sah. Terus diem, nggak menggerak-gerakkan badannya dan sebagainya, atau semacam orang mengguyur badannya, diem saja, itu sah. Contoh seperti ini. Ini ada kolam ya, lebih 2 kulah. Saya memasukkan tangan dengan niat mandi besar, kan sah itu. Sah. Tapi diem aja, itu makruh. Sudah sah, sudah hilang hadasnya, tapi itu makruh. Makruhnya karena mempersingkat dari 3 kali itu. Seandainya itu saya ambil airnya seret,
saya guyurkan, kan bisa 3 kali. Kalau cukup, Iya, kalau misalnya di kolam renang ya sudah, masuk keluar lagi dengan niatan itu membasuh badan sebanyak 3 kali. Setelah 3 kali terserah mau renang mau terserah. Yang penting ada niatan itu melakukan 3 kalinya itu. Walau kasiron bila udrin bi ayat tawadhu'a. Ini beri contoh bi ayat tawadhu'a lan yen wudu sapa wong. Au yataghassala au yaghtasila utawa adus sapa wong wa huwa hale utawi wong iku waqifun ngadeg fihi ing dalam mak utawa mandek ngadeg bisa diem aja di sungai atau di air yang bukan di sungai ya, di air yang diam semacam kolam diem aja niat sih tapi diem aja itu makruh. Idza kana nalikane ana apa semak iku fi ghairil masjidi ing dalem liyane masjid. Wa illa lan lamun ora kana jadi dimakruhkannya tadi itu ketika airnya itu tidak atau kolamnya tidak di dalam masjid. Wa illa lan lamun ndek jero masjid ya haruma mongko haram apa fi'lu dzalika. Diam seperti itu haram. Min haitsul muksu saking arai meneng iku maujud fihi ing dalam masjid. Melihat dari segi hukum orang yang junub itu haram berdiam diri di dalam masjid. Maka ketika diem saja di masjid yang ada kolamnya ya haram. Biar nggak haram bagaimana? Ya renang, misalnya di dalam masjid loh ya renang. Atau bergerak sebanyak 3 kali itu. Ketika bergerak kan sudah memenuhi kriteria mandi, kan hilang hadasnya. Maka nggak haram diam di masjid. Tapi kalau masih hadas, ya haram. Ini di bab mandi loh ya, dan di bab hadas besar. Beda lagi nanti kalau masalah orang yang belajar dalam keadaan junub dalam masjid, beda lagi. Faslun fi syuruti thaharati wallahu a'lam. Alhamdulillah. Semoga pertemuan pada malam hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan bisa kita sebarkan luas lagi kepada orang yang membutuhkan. Akhirul kalam, jika ada kekurangan pemahaman atau salah baca dan lain sebagainya, itu semata-mata kekurangan saya sendiri, dan jika ada benar atau lebihnya itu adalah murni milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.